Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur monolitik dan microservice. Monolitik seperti namanya mono, berarti satu, merupakan sebuah arsitektur di mana sebuah komponen seperti UI, database, dan business logic menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi yang sama. Kelebihannya adalah mudah dibangun, mudah diuji dan di-deploy, dan ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Kurangnya ialah seiring bertambahnya ukuran aplikasi semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Lalu kekurangannya, skalabilitasnya terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya bagian tertentu. Contohnya aplikasi sistem akademik. Lalu microservice, arsitektur di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Kelebihannya yaitu skalabilitas lebih cukup baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Lalu toleransi kegagalan lebih tinggi karena jika satu layanan gagal itu tidak mempengaruhi layanan lainnya. Itu kelebihannya. Kekurangannya yaitu arsitektur lebih kompleks, memerlukan orkestrasi layanan, dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Lalu kekurangannya dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan memelihara karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga membutuhkan SDM yang lebih. Contohnya e-commerce yang kaya akan fitur kayak Tokopedia, Shopee. Lalu front and back end. Sini konten merupakan bagian yang langsung dilihat oleh pengguna yang melibatkan tampilan dan interaksi baik di halaman web atau aplikasi. Teknologi yang digunakan seperti HTML, CSS, JavaScript yang pada umumnya menggunakan framework seperti React, Angular atau Vue. Ya, gitu. Lalu back end merupakan bagian yang bekerja di balik layar seperti menangani business logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Teknik yang digunakan seperti PHP, JS, Java, golang dengan database, MySQL, Prospect SQL, atau MongoDB. Lalu full stack developer bertanggung jawab dalam mengakomodir pengembangan frontend dan backend dalam sebuah proyek. Lalu kita akan menginstal Laragon-nya terlebih dahulu. Kita klik ini, download Laragon. Jika sudah terdownload, kita ini dia. Tunggu sampai terdownload. Nah, jika sudah terdownload, kita ke sini. Lalu kita klik start. Lalu kita mulai. Nah, jika sudah, kita stop dulu. Nah, jika sudah, kita ke PHP. Kita akan menggunakan PHP versi ini. Ini kan. Lalu mulai ke sini. Jika sudah, balik ke Laragon yang tadi. Nah, sudah balik ke Laragon ini. Nah, lalu klik kanan, PHP ganti ke versi yang sudah kita install tadi.
Nah, jika sudah, jalankan. Lalu kita akan download Composer. Lalu kita klik itu. Jika sudah, kita klik kanan, kita jalankan, install. Next, pilih yang sudah kita install tadi, isi PHP yang kita install tadi. Klik next, install. Kembali ke Laragon tadi, klik kanan, pilih PHP, lalu kita ambil extend, kita jalankan zip. Nah, jika sudah, kita cek lagi di Visual Studio Code. Di sini kita ke Visual Studio Code-nya, kita klik Composer, lalu di enter. Nah, Composernya udah bisa digunakan ya. Kita keluar, lalu kita ke web Laravel, ke dokumentasinya. Nah, seharusnya kita harus menggunakan kode ini karena di sini udah pernah di running. Kita langsung ke sini aja, kita copy, kita salin, kita paste. Nah, di sini kita ganti namanya. Contohnya ini. Kita enter. Nah, di sini Laravel ada keluar, kita enter. Nah, tunggu lagi proses. Nah, di sini kita salin kode ini. Enter. Lalu yang di bawahnya enter. Dan kita kalau mau operan, nah tinggal tampilan Laravelnya ini jadi. Terus sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.